Hal yang paling aku kagumi dari Toraja adalah Adatnya. halo semua, selamat datang di Tutur Kata. Buat kalian yang baru pertama kali nonton video aku, kenalin aku Dini dan di video kali ini aku akan menuturkan kata-kata satu topik tertentu yang sangat relate dengan kita generasi muda, tapi aku tidak sendiri. Kali ini aku akan ditemani oleh salah satu sahabat aku, Jayanto Timbang. Hai Jaya. Halo Kak Dini. Kita seumuran loh Jaya, jangan panggil Oh iya Kak. iya iya iya. Oke oke. Ya halo Dini. Gimana kabarnya hari ini Jaya? Ya puji Tuhan Dini baik. Bagaimana kabarnya Dini? Puji Tuhan semangat tapi jujur aku deg-degan banget untuk ngobrol bareng kamu hari ini. Sama aku juga deg-degan nih. Kita terakhir ketemu tahun 2022 nggak sih? Desember. Iya ya di Toraja ya kalau nggak salah ya Dini. Ya betul banget di Toraja dan aku ingat saat itu kita ikut salah satu basar komunitas. Jadi kita nggak cuma berdua, banyak teman-teman dan kakak-kakak alumni lah yang datang di komunitas itu. Udah setahun lebih berarti aja ya? Iya ya kurang lebih setahun ya Dini ya. Betul. Nah, aja setahun yang lalu kan kita udah ketemu dan tahun ini kita ketemu lagi nih, tapi virtual Zoom dan aku mau ngucapin terima kasih banget buat Jaya yang sudah Iya. meluangkan Oh, waktunya di tengah kesibukan untuk main-main di Tutur Kata. ya. Dan gimana Jaya tahun 2024-mu sejauh ini? Ya puji Tuhan luar biasa ya. Maksudnya mengapresiasi diri sendiri, Tuhan, berkat karunia Tuhan, sehingga ya puji Tuhan masih diberikan umur panjang baik saya sendiri dan juga Dini, di mana ya kita masih memiliki harapan untuk terus hidup dan melanjutkan cita-cita masing-masing. Begitu ya Dini, kurang lebihnya. Berarti sangat excited ya untuk menyelesaikan tahun 2024 ini dengan penuh harapan dan pastinya pencapaian-pencapaian yang ingin dicapai. Iya. Karena memang di tahun 2024 ini ya ada beberapa target sih Din yang harus saya realisasikan. Jadi oleh karena itu ya terus berusaha dan juga berdoa ya prinsip ora et labora Din. Tahun Wih, 2024 keren banget sahabat aku. ya. Aduh, Jay, jujur kayak, aduh, deg-degan sih ngobrol sama kamu. Panjang. Biasa aja Din, santai-santai. Nah, Ya, Jaya, mungkin aku ingin kenalin sih kamu ke teman-teman aku, teman-teman kita lah ya yang nonton video ya. kali ini. Kali ini kita akan bahas satu topik Jaya tentang Hmm, how organization have shaped me so far. Nah, ya. kenapa aku angkat topik ini? Karena menurut aku sebagai generasi muda, salah satu karakter yang kita miliki itu sangat didukung oleh organisasi yang kita ikuti. Organisasi itu bisa berupa komunitas, persekutuan, ikatan, dan apapun itu yang dimana beberapa orang berkumpul dan mengerjakan sesuatu bersama untuk mencapai visi dan misi yang sama. Nah, teman-teman, aku sama Jaya itu udah kenalan dari SMA Ya. dan kita mulai intens ngobrolnya itu saat kelas 3 SMA nggak sih Jaya? Iya, kelas 3 SMA. Yes, di situ kamu ikut salah satu grup sepak bola, grup futsal ya? Futsal, futsal. Iya, Iya. iya. Dan di situ aku sama beberapa teman-teman cewek sebagai manajer kalian lah ya. Ya, benar-benar. Aduh, seru banget sih. Iya, iya, iya. Ya, nostalgia dikit lah ya, Din, ya. Iya lah. Dan singkat cerita teman-teman, aku sama Jaya itu bertemu lagi di kampus yang sama dan kebetulan di kampus itu cuman aku sama Jaya yang uh, berasal dari sekolah yang sama. Kampusnya adalah Universitas Atmajaya Yogyakarta. Tapi pas kuliah kita beda kampus kan Jaya, kamu di Merican sementara aku di Babarsari. Iya, terkucilkan di Merican, Fakultas Hukum. Enggak dong, kalian eksklusif soalnya. Enggak. Semua kampus, semua jurusan itu di Bawarsari, kami doang yang di Merican. Tapi ya nggak apa-apa lah ya.
Setidaknya penguasa kampus satu lah. Iyalah. Nah, singkat cerita teman-teman, aku sama Jaya meskipun kampusnya berpisah, tapi kami tetap sering ketemu karena kami join di komunitas, ikatan, dan persekutuan yang sama ya Jaya. Ya, benar. Nah, dari situ aku belajar banyak dari Jaya, lihat bagaimana dia sebagai mahasiswa baru itu benar-benar berani untuk mengungkapkan isi pikirannya. Jadi pas aku lihat pertama kali Jaya ngobrol di komunitas yang sama, aku pikir, ih gila ya teman gue dari SMA di kota kecil Toraja itu bisa speak up di tengah orang-orang yang ya kita tahu lah aja ya, di Jogja itu banyak sekali latar belakang dari teman-teman, dan itu aku sangat terpacu untuk bisa kayak Jaya. Iya. Jaya. Iya, makasih juga. Jadi ya mungkin inilah ya, maksudnya memang kalau untuk dari pribadi sendiri itu memang nggak pernah takut dan juga malu untuk bertanya, meskipun ya kita berdua tahu lah ya, Toraja di Jogja itu jumlahnya masih sedikit, nggak sebanyak suku yang lain, tapi bukan berarti kita yang dalam tanda petik itu minoritas, bukan berarti tidak berani untuk show up, berbicara, malu untuk berbicara di umum. Ya singkatnya seperti itu Adin. Terima kasih banget Jaya sudah mulai start yang bagus di Jogja. Dan BTW Jaya, sebelum kita bahas lebih lanjut nih, aku mau tunjukin beberapa foto ke kamu dan apa yang kamu pikirkan ketika lihat foto-foto ini. Ntar ya. Ya. Nah, udah muncul belum? Oh. Masih kan gak Jay? Iya. Nah, apa yang kamu pikirkan Jay? Apa? Ini makrab pertama kali kita di komunitas mahasiswa Toraja di Atmajaya. Kemudian dia bisa dilihat secara visual. Saya waktu itu ya bisa dilihat perbedaannya sekarang dari segi berat badan ya kali ya, itu sangat jauh berbeda. Itu masih beradaptasi ya? Masih beradaptasi jadi anak kos. Dini yang mana ya Dini ya? Ini aku nih sampingnya Kak Bella. Oh ini. Ya tetap masih cantik. Ya, BTW Jaya, pas di sini makrab ini kita jadi king and queen gak sih? Oh iya, kita king and queen makrab ya, dan ya bangga juga lah dari sekolah yang sama, kemudian bisa jadi king and queen di makrab, ya luar biasa sih. Dan kalau lihat dari foto ini, kayaknya teman-teman pada udah sukses semua ya, maksudnya udah memulai perjalanan karirnya di masa depan. Amin. Halo teman-teman kami yang nonton. Hai. 2017. Angkatan 2017. Aduh, kangen nggak sama mereka Jay? Aduh kangen sih, maksudnya banget ya. 6 tahun yang lalu ya. Yep. 6 tahun yang lalu, aduh. Udah sekarang mereka sudah memulai perjalanan karir masa depan, perlahan untuk meraih masa depannya, ya luar biasa. Ya semoga lah teman-teman kita bisa meraih cita-citanya di masa depan kelak. Amin. Nah next ya Jaya. Ya. Nah, apa yang kamu pikirkan? Aduh. Kurus banget ya kita dulu. Ya sampai sekarang juga. Iya. Nah ini nih kalau yang teman kami yang satu ini namanya Ebong, tapi kalau nama lengkapnya Sandra Mangala, tapi kalau kami lebih akrab dengan panggilan Ebong ya. Ya, kami berasal dari sekolah yang sama, SMA yang sama, namun untuk kampusnya berbeda. Aku dan ini itu di Atmajaya, sementara Ebong itu di dulunya namanya STTNAS atau Sekolah Tinggi Teknik Nasional Yogyakarta, kemudian berganti nama sekarang menjadi ITNY atau Institut Teknologi Nasional Yogyakarta. Sama-sama angkatan 2017. Iya. Hai Ebong. Halo Ebong. Di gimana Papua kalau nggak salah. Oh, di Papua ya. Halo Ebong yang ada di Papua. Sehat-sehat kamu Ebong. Sukses pekerjaannya, sehat-sehat. Amin. Nah, foto terakhir nih Jai.
Apa ya? Life must be colorful. Gimana Jaya? Oh, aduh. Aku deh tanya ke kamu. Ya, ya. Kenapa? Aku ingat banget tuh zaman ini ya, pas kamu pakai warna rambut hijau bulan ini, bulan depan itu bisa langsung warna coklat, terus bulan depannya abu-abu. Kenapa sih Jaya? Maksudnya apa yang memotivasi kamu untuk ganti-ganti warna rambut saat itu? Gini ya mungkin kalau untuk pertama itu eh, karena di SMA kan untuk laki-laki terkait dengan penataan rambut itu harus rapi. Kemudian kalau nggak salah pas kita kelas 3 itu di SMA itu dia harus pendeknya 3 cm, nggak boleh lebih dari 3 cm. Jadi kayak benar-benar di SMA itu masalah rambut itu benar-benar aturan yang sangat mengikat dan juga kaku. Kemudian masuk dunia perkuliahan tidak peduli akan hal itu. Maksudnya terserah mau model rambut gimana, yang penting maksudnya ya masuk kuliah dan sebagainya. Jadi maksudnya kalau untuk kampus untuk aturan terkait dengan rambut jauh sangat fleksibel. Jadi maksudnya pertama kali mau coba itu karena mungkin karena di SMA itu peraturan soal rambut sangat ketat, jadi pas masuk dunia perkuliahan itu kayak mau iseng coba ini nih warnain rambut. Nah awalnya itu yang warna coklat yang bisa siap. Nah pada saat siap ini itu zamannya benar-benar Atta viral. Atta dia pasti yang benar-benar warna rambutnya sering gonta-ganti warna rambut. Nah ya terframing juga akan YouTube-nya Atta kalau saya lihat YouTube-nya Atta, kemudian yaitu terframing, kemudian mau coba untuk warna pertama kali itu ini yang coklat, kemudian berkembang hijau, abu-abu gitu. Nah ini Din, salah satu tantangannya. Apa tuh? Di kampus kalau aku masuk kelas gitu atau misalnya ya masuk kampus aja lah, ya itu benar-benar kayak jadi pusat perhatian gitu, jadi kayak orang itu sampai ada yang ngomong wih Atta sampai dosen dalam kelas itu ngomong bule yang di sana silakan. Ya. Benar apa ya Ding? Maksudnya kayak ya benar-benar style yang sangat dominan, jadi kayak orang itu susah untuk lepas. Nah dari warna rambut juga ini itu banyak yang akhirnya ngejek atau ya sekedar ngejek biasa lah gitu, entah dikatain bule lah, dikatain ya segala macam. Namun itu yang selalu bilang ke teman-teman. Aku juga pada saat itu setelah aku rambut juga warna hitam, kemudian ada teman yang warnain rambut, aku bilang ya kalau kau mau warnain rambut kau harus sudah siap dengan mentalmu. Artinya orang-orang akan entah mengejek, ngatain dan segala hal, itu kau harus sudah siap. Kalau kau nggak siap akan hal itu, nggak usah, karena pasti kau akan mungkin hitungan beberapa waktu doang kau langsung vitamin rambut kembali. Nah memang pada dasarnya aku pribadinya kayak gitu, aku pribadinya bodo amat. Jadi ya itu maksudnya ya percaya diri ya, pasti colorful gitu. Ya, percaya diri nggak Jay pas rambut warna-warni ini? Iya, percaya diri aja sih, soalnya memang kalau dari pribadiku sendiri itu memang orangnya percaya diri, memegang prinsip bodo amat. Jadi orang mau ngatain apa, selagi apa yang saya lakukan itu tidak merugikan orang lain, baik secara material atau non material, itu ya saya bodo amat. Jadi memang ya gitu Din. Berarti lebih ke ekspresi diri kali aja ya. Ya ekspresi diri, bisa kesenangan happy juga bisa. Happy nggak jadi? Happy Din. Bahkan maksudnya benar-benar identik lah di kampus, jadi kayak orang akan tahu itu kakak kelas yang apa, bukan kakak kelas ya kalau di senior. Senior. Nah
Jaya Bedanya, terima kasih untuk ekspresinya, komentarnya dengan foto-foto itu. Sekarang kita Ya. mau masuk ke topik yang sebenarnya nih. Nah Jaya, kamu kan salah satu teman aku, mungkin banyak yang lain juga, tapi aku memilih kamu karena aku lihat bagaimana benar-benar organisasi itu bentuk pribadi kamu, karakter, dan ciri khas kamu lah dalam menghadapi hidup ini dan sebagai seorang Jaya. Nah, boleh ceritain nggak sih Jaya, kapan kamu pertama kali itu melibatkan diri secara aktif ya, gabung dalam sebuah organisasi, entah itu persekutuan, komunitas, ataupun ikatan, dan kenapa kamu pilih organisasi itu? Uh, Flashback ke belakang terkait dengan organisasi pertama kali ya. Untuk pertama kali itu pada saat SD. Ya, pada saat SD, kalau nggak salah itu di kelas 4 SD. Nah, dulunya SD 4 Rantai Pau, tapi kalau nggak salah sekarang namanya SD 3, atau pokoknya yang depannya SMA 2 itulah, sampingnya SMP 2. Depan SMP 2, sampingnya juga SMP 2, nah itu SD dulu. Kemudian organisasi pertama kali yang aku itu adalah Pramuka. Oh, Nah, Pramuka ini kalau untuk pertama kali gimana akhirnya minat untuk masuk ke Pramuka itu benar-benar dulunya itu iseng doang sih, benar-benar didasari pada landasan iseng. Jadi kayak iseng doang ikut Pramuka. Kemudian dari situ mulailah kok kayak semakin kesini semakin mendalami, kemudian ikut berdinamika di dalam organisasi Pramuka, kok semakin nyaman gitu, semakin banyak teman dan lain-lain. Akhirnya dari situ ya nyaman lah dengan Pramuka, kayak ikut Pramuka. Kemudian jiwa leadership itu mulai tumbuh ketika memang beberapa kali dipilih untuk menjadi pemimpin regu, bahkan pemimpin gerak jalan Pramuka. Nah itu aku pernah juga jadi pemimpin. Jadi kayak gitu, jadi maksudnya emang di Pramuka. Organisasi Pramuka ini juga bertahan sampai di SMA. Sampai SMA ya kamu ikut Pramuka? Iya. Oh, oke. SD itu kelas 4, kita umur berapa sih, Jay? Umur berapa ya? 6, 7, 8, 9, 10 tahun lah ya. Ya, 9-10 tahunan lah. Iya. Pas pertama itu kenapa kamu kayak misalnya siapa, ada orang yang ajakin kah, atau memang cuma ikut-ikut doang awalnya? Nah, pada saat itu sampai sekarang itu aku ingat orangnya. Jadi dia namanya Kak Timo. Kalau Kak Timo sekarang itu kalau nggak salah di sosial media itu dia lebih aktif di sekolah sepak bola di Toraja. Tapi yang ngajakin pertama kali itu memang Kak Timo, karena kalau itu mainnya gimana ya, pokoknya mereka anak-anak Pramuka SMA ini, ya kalau nggak salah Kak Timo waktu itu SMA. Dia datang ngajar di SD 4, kemudian ngajarin Pramuka. Ya diajakin aja lah waktu itu, karena mereka masuk kelas, diperkenalin organisasi Pramuka, kemudian didaftar, siapa yang mau ikut Pramuka? Saya kak, gitu. Jadi akhirnya ikut Pramuka. Nah, jadi maksudnya benar-benar yang mengenalkan ilmu Pramuka sama aku sendiri itu Kak Timo. Hai Kak Timo. Halo Kak Timo. Ya Jay, aku salut banget sih, maksudnya anak kelas 4 SD udah ikut sebuah organisasi, dan mungkin kalau menurut aku ya itu salah satu start kamu bisa mengetahui tentang leadership melalui tadi yang kamu ditunjuk sebagai pemimpin gerak jalan ya. Ya. Dan saat itu ya, saat kamu jadi pemimpin gerak jalan, apa sih yang kamu rasakan? Maksudnya seneng atau bertanggung jawab atau takut, atau ya udah jalanin aja gitu? Nah, pada saat dipilih jadi pemimpin gerak jalan itu takut, jujur takut juga. Iya. Kak Timo,
aku bisa nggak kak, aku nggak bisa kak, aku nggak bisa jadi pemimpin gerak jalan, aku nanti malu dan lain-lain dan sebagainya. Tapi Kak Timo mau yakini, enggak, jalanin aja, maksudnya nggak apa-apa, nggak apa-apa, bukan jualannya yang kita cari, namun keikutsertaan kita dalam rangka memeriahkan kemerdekaan Indonesia. Jadi memang event gerak jalannya itu dilaksanakan setiap tahun untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah, memang pada saat itu ya dari situ awalnya jadi benar memang takut, namun karena diberi motivasi, keyakinan sama Kak Timo, gas saja, ya akhirnya ya itu akhirnya jadi gerak jalan. Tapi menurut aku ya Jaya, wajar sih kalau misalnya takut, karena itu masih kelas 4 SD kan, dan gak semua anak-anak itu bisa dapat kesempatan yang sama dan bisa memanfaatkan semua kesempatan itu. Jadi kamu harus banyak-banyak berterima kasih untuk Jaya di umur 9-10 tahun sudah menerima tantangan itu. Nah Jay, itu kan pas saat kamu di Toraja ya, berarti startnya itu dari SD tuh. Pas kamu memilih untuk lanjut ke Jogja, itu aku tahu sih kamu nggak berhenti organisasi. Ibaratnya kamu kayaknya orangnya nggak bisa tanpa organisasi kayaknya ya. Ya mungkin kali ya. Iya. Nah Jaya, boleh sharing nggak ke kita selama di Jogja, itu kamu udah pernah ikut organisasi atau persekutuan apa saja? Dan apa yang paling kamu pelajari mungkin secara general aja ya dari semua organisasi itu? Oh iya, oke. Jadi disclaimer terlebih dahulu bahwa khususnya bukan berarti saya punya jam terbang yang sangat tinggi di organisasi, enggak. Jadi pure pengalaman pribadi yang bisa saya sharing di mana saya menghidupi organisasi tersebut. Jadi selama saya di Jogja sampai saat ini kurang lebih 6 tahun, itu ada beberapa organisasi yang pernah saya ikuti, yaitu KMT, Komunitas Mahasiswa Toraja, kemudian juga Pengajaya, Ikatan Pelajar Mahasiswa Toraja Yogyakarta, kemudian PPGT Tempat Kebaktian Jakarta, IKAMI atau Ikatan Mahasiswa Indonesia Sulawesi Selatan Yogyakarta. Kemudian ini aku sebut general aja, soalnya maksudnya aku tidak berani spesifik. Organisasi pergerakan dan organisasi partai politik. Nah, itu yang pernah diikutin. Nah, kalau untuk misalnya pelajaran yang aku ambil itu bahwa memang aku harus bawahi di organisasi pergerakan sama organisasi partai politik, di mana pada saat aku masuk aku melihat situasi dan kondisi pada saat itu bagi idealisku itu benar-benar nggak sesuai. Kalau yang aku lihat ya, maksudnya aku masuk terus perlahan menghidupi organisasi tersebut itu nggak sesuai dengan idealisku. Akhirnya pelan pada saat itu mungkin kurang lebih 3-6 bulan doang aku masuk dalam organisasi, kemudian sudah keluar dari organisasi. Dan juga karena kemudian kepengurusan kami juga udah habis. Kemudian Ikatan Mahasiswa Sulawesi Selatan yang benar-benar aku hidupi berdinamika di dalamnya itu KMT, Pengajaya, PPGT Jakarta, dan kami. Nah, di situ pelajaran sangat banyak ya, pelajaran yang dapat. Jadi, namun aku sadar bahwa di tiap-tiap organisasi itu kita tidak bisa membawa pengalaman organisasi yang berbeda ideologi ke dalam satu organisasi yang ideologinya juga berbeda. Contoh kayak yang bilang organisasi PPGT itu tidak serta-merta kita bisa langsung memasukkan semua pengalaman kita pada organisasi pergerakan atau misalnya organisasi politik, langsung pure dibawa ke dalam organisasi PPGT Tempat Jakarta, karena secara ideologi itu berbeda. Setuju. Nah, itu.
Iya, banyak banget ya Jaya. Tadi aku catat itu kamu kurang lebih ikut 7 organisasi atau persekutuan dan sebagainya. Dari banyaknya organisasi ini Jaya, eh, aku setuju sih tadi sama kayak yang kamu bilang bahwa setiap organisasi itu pasti punya peraturan, terus punya gaya kepemimpinan dan pastinya punya ADRT yang berbeda-beda kan. Itu eh, kalau menurut aku awalnya susah sih Jay, kayak kita harus masuk ke ini terus oh ternyata di sana beda lagi dan sebagainya, banyak kan. Tapi Jaya, kalau dari kamu ya, dari semua organisasi yang sudah kamu ikuti itu kan secara tidak langsung kamu udah investasikan waktu, terus tenaga, pikiran, materi, dan mungkin juga apa yang bisa kamu berikan ke organisasi itu yang kamu berikan. Apa sih yang membuat kamu tertarik, setertarik itukah organisasi buat seorang Jaya? Uh, Kalau dari aku ya Din ya, yang membuat tertarik itu bahwa memang relasi yang kita dapatkan dalam organisasi. Jadi kalau kita benar-benar berkontribusi bertindak di dalam organisasi tersebut itu relasi pasti sangat luas. Kemudian yang kedua itu membentuk pola pikir. Jadi pola pikir kita itu berbeda-beda di setiap organisasi yang kita ikuti. Kemudian kita mampu untuk meramu dan adaptif terlibat di dalam tiap-tiap organisasi yang ideologinya berbeda. Jadi maksudnya pengalaman yang kita telah dapatkan di tiap-tiap organisasi yang ideologinya berbeda itu kita mampu untuk memfilter ketika aktif di organisasi yang lain. Jadi maksudnya kita tidak mentah-mentah menelan kemudian menerapkan di satu organisasi. Nah itu adaptif, yang kemampuan adaptif yang kita dapatkan. Kemudian leadership-nya sih, leadership. Jadi bagaimana untuk memimpin sebuah organisasi, ya paling ya kemungkinan misalnya kayak panitia gitu, jadi koordinator kah, atau misalnya jadi ketua panitia gitu. Kemudian dari itu problem solving juga. Jadi problem solving itu bisa kita dapatkan dari organisasi. Jadi itu semua sih yang membuat tertarik ya. Berarti emang banyak ya yang membuat kita tertarik untuk ikut organisasi. Tapi seru nggak Jaya ikut organisasi? Ya seru banget sih. Seru ya? Itu pasti ada, pasti ada. Gimana Din, setuju nggak? Setuju dong. Setuju banget sih. Tapi memang kalau dari aku ya Jaya, banyaklah hal-hal yang organisasi telah berikan ke kita dan itu membuat kita tertarik dalam artian kita merasa selalu ingin diisi oleh organisasi, dalam artian pelajaran yang organisasi berikan ke kita itu kadang kita nggak dapat tuh di pendidikan secara formal misalnya kan, atau di keluarga kita misalnya, dan di teman-teman kita juga mungkin kita nggak dapat. Karena kenapa? Karena menurut aku organisasi itu yang pertama ada aturan yang jelas dan ada satu visi misi yang ingin dicapai secara bersama-sama. Nah Jaya, aku selama izin sharing juga ya Jaya ya. Iya. Kalau dari aku juga, aku sangat tertarik dengan organisasi karena dari organisasi itu aku bisa lihat potensi diri aku. Jadi kemarin video sebelumnya itu aku sempat sharing kan dari Kak Nia, dan kita kemarin itu bahas tentang merdeka percaya diri, dan salah satu wadah yang bisa kita gunakan untuk merdeka percaya diri yaitu organisasi. Dan aku buktiin sih di situ, aku bisa ngobrol sama kamu di sini, aku bisa buat tutur kata ya. Salah satu supportnya adalah organisasi. Dan apa ya Jaya, kayak kadang memang namanya juga investasi ya Jay, nggak langsung kita hasilnya itu kita dapatkan. Iya betul, setuju kan? Ya, kayak misalnya ikut organisasi hari ini, nggak mungkin dong besok kamu udah jadi pemimpin, enggak kayak.
Ya, ya, Atau enggak kamu ikut organisasi, nggak mungkin dong kamu langsung ditunjuk ketua, nggak mungkin ya. kan? Pasti ada track record kamu yang orang lain juga lihat. Dan banyaklah aja ya yang kamu sebutin tadi itu kurang lebih Iya. sama apa yang membuat aku tertarik itu sama organisasi. Nah, iya di Iya. maksudnya sedikit cerita juga. Itu Yep. juga baru ingat bahwa kampus itu bahkan mendukung Yes. keterlibatan kita dalam organisasi. Yep. Ya, terlebih khusus kita yang merasakan di Atma Jaya, Din, di mana ada poin sertifikat yang harus kita penuhi supaya kita bisa wisuda. Kalau memang kita nggak aktif di organisasi, itu syarat yudisium nggak terpenuhi. Jadi memang dari kampus sendiri pun, terlebih khusus kampus Atma Jaya itu sangat mendukung mahasiswanya untuk ikut dalam berorganisasi. Gitu. Setuju banget sih, makanya aku juga bersyukur banget bisa kuliah di Atma Jaya Yogyakarta. Terima kasih Atma Jaya. Terima kasih Atma Jaya. Nah Jaya, ngomongin tentang organisasi ya, banyak sih hal-hal yang kita pelajari dari organisasi. Cuman balik lagi aja ya, kalau dalam diri kita nggak bisa memacu diri kita untuk ikut atau menantang diri kita untuk join di organisasi, ya kita juga nggak bisa beradaptasi di sana. Nah, tentang adaptasi nih Jay. Oh iya. Tadi kan banyak banget tuh organisasi yang kamu ikuti. Aku juga, tapi nggak sebanyak Jaya. Nah Jaya, tapi ya, lanjutin gimana? kurang lebih sama lah ya. Oh ya. Nah Jaya, maksudnya tadi kamu sempat singgung tuh tentang adaptif. Terus tiap organisasi itu, komunitas, persekutuan itu masing-masing ideologinya tuh beda-beda kan. Masing-masing organisasi punya ADRT yang berbeda-beda, dan aku mau nambahin masing-masing organisasi itu punya orang-orang yang punya latar belakang yang beraneka ragam. Gimana cara kamu pas join di organisasi untuk adaptasi dengan organisasi itu? Apa sih yang kamu lakukan pertama Jay, kalau misalnya kamu sebagai anggota baru join di organisasi? Iya, apa yang pertama kali dilakuin ya? Jadi memang kalau dari pribadi saya itu, saya bisa katakan bahwa pribadi saya mendukung, karena gimana nih? Aku itu orangnya nggak pemalu, kemudian berani untuk berbicara gitu. Bukannya mau sombong atau gimana, tapi memang kepribadian itu memang seperti itu. Nah, biasanya aku pertama kali pada saat di organisasi itu, biasanya itu ada misalnya pertemuan dengan para anggota atau misalnya penyambutan. Nah, disitulah momenku untuk misalnya kalau memang ada yang ingin aku tanyakan ke pemateri misalnya ya, aku tanyain, kemudian sharing gitu. Nah, dari sikap aku yang berani untuk berbicara, kemudian tidak pemalu, dan juga tetap melihat situasi dan kondisinya. Jadi bukan berarti bahwa berani berbicara tidak pemalu itu kayak apa ya, kayak kita seakan-akan paling berani atau paling nggak malu gitu, bukan berarti gitu ya. Tapi intinya bahwa kemampuan adaptif untuk melihat situasi dan kondisi, kapan kita harus show up ya, kapan kita harus ya dengar aja kayak gitu ya, kita jadi pendengar gitu. Nah itu jadi sikap dari pribadi itu. Kemudian teman-teman seangkatan itu tertarik, kayak mulai nanya-nanya, atau misalnya digabung dalam kelompok outbound misalnya ya, tiba-tiba aku yang diinin, kamu aja soalnya kamu ini nggak pemalu orangnya gitu. Jadi kayak dari sikap itu kemudian yang menarik teman-teman untuk mau berteman, mempunyai relasi dengan saya. Jadi gitu dulu. Ya berarti kamu bekalnya untuk join di organisasi itu tadi yang pertama, kepribadian kamu berani aja ya, terus nggak malu-malu, apalagi kita orang Toraja kan ya, banyak lah malu-malunya. Tapi Jaya, kenapa sih maksudnya kamu
kenapa kamu bisa punya karakter berani dan nggak pemalu? Apakah itu dari keluarga kamu atau misalnya di keluarga kamu itu mengizinkan semua anak-anaknya untuk mengemukakan pendapat, atau emang lingkungan teman-teman kamu yang uh, support kamu untuk berani, atau gimana, Jay? Oh ya, kalau aku bisa bilang Din, ada Hmm? 3 faktor. Sejauh yang aku lihat pada diri sendiri itu ada 3 faktor. Yang Yep. pertama itu dari genealogis atau dari gen orang tua. Nah, Mm-mm. orang mamaku itu memang dia aktif di gereja dan sering banget untuk ngomong di depan banyak orang. Nah, Oh. pikir-pikir kemudian ya itu maksudnya kalau aku melihat sikapku yang sekarang dan kalau misalnya lihat mama ambil gereja maaf ya, bukan ambil gereja guys, artinya ambil bagian dalam Yep. gereja, Pelayanan. kemudian ya ambil pelayanan lah ya, Mm-mm. rasakan. Nah itu maksudnya sering banget ngomong di depan umum. Mm-mm. Nah itu kayak aku bercermin, kayaknya emang gua jatuh nggak jauh dari pohonnya. Nah, pertama memang itu dari orang tua, mempunyai Yep. gen berani berbicara di depan umum, kemudian nggak malu gitu, nggak pemalu, itu dari orang tua. Kemudian yang kedua itu, nah ini faktor organisasi. Yep. Organisasi yang kuikuti dari SD, kebetulan pramuka, hingga SMA dan juga ya ada OSIS juga yang ikut di SMA pada saat itu, kamu satu periode doang. Nah, organisasi itulah yang membentuk aku juga sampai berani dan juga nggak malu di organisasi pramuka dan OSIS, itu yang membentuk. Kemudian yang ketiga itu dari pergaulan. Memang dari pergaulan itu ya kayak apa ya, maksudnya teman-temanku itu pada asik ya, dan kayak apa ya, kayak mereka itu nggak pernah malu untuk berteman sama aku yang kadang misalnya dominan gitu, atau misalnya tiba-tiba kayak di depan banyak orang terus tiba-tiba Yep. bertanya atau apa kan kayak gitu maksudnya. Nah aku bersyukur punya teman yang nggak malu atau misalnya justru mendukung. Kalau misalnya aku dengan kepribadianku yang seperti itu, berani Mm-mm. dan tidak malu, mereka mendukung ya, dari 3 faktor itu sih aku lihatnya. Yep. Iya, setuju Jaya. Berarti tadi kamu berani sama percaya diri ya, emang ada beberapa faktor ya Jaya. Nah, Cuman kadang kayak gini sih Jaya, aku juga lihat ya, aku amati lah beberapa teman-teman kita, itu nggak semua punya keberanian, kepercayaan diri yang sama dengan Jaya dan dengan aku juga. Jadi contohnya nih, adik-adik kita yang musik baru banget join di organisasi, kalau misalnya kita sebagai seniornya atau kakak-kakaknya dalam situ nggak bisa membawa diri juga, ya mereka juga kayak punya kesan, ih kenapa sih kayak kakak-kakak itu harusnya kan mereka, apalagi Gen Z ya sekarang, Jay, mereka tuh lebih banyak untuk membalas pertanyaan dibanding dengan memulai suatu percakapan seperti itu. Dan itu sih menurutku, itu sih kayak kita juga harus bisa memposisikan diri kita dulu ya Jaya. Kalau ya, misalnya kita di situ adaptasinya kita sudah, maksudnya kita sudah punya pengalaman yang baru, pengalaman yang ada dari beberapa organisasi sebelumnya, ya nggak salah kan kalau kita bagiin ke orang lain. Dan menurutku juga Jay, sama tadi kayak kamu harus percaya diri, berani, dan aku tambahkan mungkin jangan malu-malu untuk memulai obrolan-obrolan yang singkat, sederhana tapi kayak contohnya kalau misalnya aku nih join di salah satu organisasi, terus ada yang tanya, kakak-kakak yang tanya, udah makan belum? Atau enggak, kesini naik apa? Kayak menurutku kayak pertanyaan-pertanyaan sederhana sesimpel itu, tapi kayak sebagai orang baru itu kayak, ih baik banget ya kakaknya. Ngefek nggak sih Jay? ya, jadi meskipun kita lihatnya sebagai hal yang simpel dan kecil, tapi itulah Iya. fondasi atau landasan untuk mulai suatu hubungan relasi, adanya Yep. relasi antara
kakak kita, senior kita, Hmm, kemudian junior kita sebagai junior gitu. setuju. Tapi juga apa ya, kita harus pintar-pintar sih. Maksudnya tadi benar kata kamu harus lihat lingkungannya dulu. Organisasi ini apakah organisasi kekeluargaan, berdasarkan kekeluargaan, terus pemerintah atau politik dan sebagainya. Kan beda-beda kan Jaya. Iya, Jadi jadi benar ya apa? gini Din, sorry ya Din, aku potong. Oh iya, Jadi bukan gimana? berarti bahwa Heeh. kayak organisasi yang aku nggak hidup, nggak berdinamika di dalam yang aku sebutkan tadi itu bukan berarti itu nggak Yep, bagus atau misalnya itu merusak atau radikal atau bagaimana, enggak. yep, Aku mengatakan bahwa uh, ikuti organisasi yang memang kamu sukai, kamu yep. minati, ikuti. Jadi maksudnya memang uh, untuk memilih sebuah organisasi ya kamu lihat yang cocok dengan kamu itu kayaknya ini nih. Mm-mm. Oh ini bisa nih. Kalau misalnya mau mencoba juga nggak apa-apa, kayak tadi kan mencoba. Kemudian setelah berdinamika di dalam organisasi tersebut, aku melihat ini kayaknya nggak cocok, aku nggak Yep, idealisme itu nggak sesuai deh dengan organisasi ini. Jadi yep. akhirnya aku mutusin untuk setelah selesai kepengurusan aku keluar, nggak join lagi dengan Yep. organisasi itu. Setuju. Gitu. Berarti aku yang hal yang poin penting yang kamu ingin sampaikan bahwa jangan takut untuk mencoba, apalagi join di organisasi. Gak apa-apa kok kalau misalnya kamu nggak cocok ya mungkin ada organisasi yang lebih baik lagi aja ya. Seperti Ya. itu sih teman-teman. Tapi harus kita garis bawahi juga bahwa penting untuk bertanggung jawab terhadap semua tanggung jawab yang sudah diberikan kepada kita. Karena nggak semua orang loh guys bisa dapat kesempatan yang sama. Tapi Jaya, kalau misalnya kita ikut organisasi itu kan kadang tadi yang aku sebutin itu beraneka ragam karakter. Apalagi mungkin organisasi yang ada sejak kita ada di Jogja ya. Itu kita nggak cuma bergaul sama orang Toraja, tapi banyak orang yang kita temui. Dan gimana cara kamu untuk menghadapi karakter-karakter orang-orang yang beraneka ragam itu? Nah, kalau dari aku sendiri Din, yang cara menghadapi orang yang di organisasi yang beraneka ragam karakter, itu aku lihat dulu, aku analisis dulu. Jadi sembari aku berteman, aku mencoba menganalisa, oh pribadinya seperti ini ya, oh dia kepribadiannya seperti ini, kemudian si teman yang satu, oh dia punya kepribadian seperti ini. Nah, kalau menurutku memang pribadi temanku yang satu di organisasi itu toksik, aku dari diri sendiri itu kayak susah untuk mau akrab dengan dia, karena memang aku melihat bahwa jangan sampai, maksudnya bukan dijauhin, tapi ya sekedar kenal aja. Kalau untuk mau dibilang dekat banget gitu enggak, soalnya ya memang aku lihat pribadinya, oh ini aku nggak bisa, maksudnya nggak cocok bareng dia. Bukannya memilih teman, tapi menentukan teman mana yang benar-benar disebut teman yang berkualitas itu yang penting. Nah, bukan berarti penting itu di kuantitas bahwa banyak teman itu baik, iya, tapi harus melihat kualitas teman juga. Karena itu juga akan menentukan pribadi, pola pikir, kepribadianmu ke depannya. Begitu. Jadi kayak apa ya, Din? Yang aku lakukan itu ya menganalisa, jadi kayak menganalisa kepribadiannya, kemudian untuk menentukan, oh ini aku bisa akrab dan gitu. Jadi itu sih Din, kalau dari aku. Setuju Jaya, berarti penting banget ya untuk menganalisa juga ya. Menganalisa karakter teman-teman kita ini seperti apa, dan karakter kita apa cocok dengan mereka atau enggak. Karena jangan sampai kita teman-teman, apalagi buat teman-teman yang baru join di organisasi itu, ibaratnya karena nggak bisa menganalisa, jadi ikut-ikutan. Entah itu benar atau salah, itu karena kalian belum bisa menganalisa, akhirnya ikut-ikutan dan tidak punya pendirian sendiri. Memang ini sih Jaya, menurut aku salah satu tantangan terberatnya dalam organisasi itu adalah memahami karakter orang-orang yang ada di dalamnya. Apalagi kalau misalnya kita itu diberikan tanggung jawab sebagai ketua
sekretaris, bendahara, koordinator. Aduh, pernah mengalami nggak sih? Iya, ya kalau untuk saya dan ini sendiri itu ya kebetulan pernah mengalami dua posisi yang dibilang tadi. Jadi ya teman-teman percayakan untuk menjadi pemimpin, leader di dalam kepanitiaan maupun organisasi. Jadi memang apa ya, tidak mudah untuk mengumpulkan teman-teman menjadi seorang panitia karena memang kita sudah mencoba mengajak dan mereka nggak bisa dipaksa karena memang dari ADRT organisasi itu nggak membolehkan untuk memaksa. Jadi kayak kita meminta dengan ikhlas, sukarela ke teman-teman kalau misalnya mau untuk join kepanitiaan atau organisasi ya syukur, puji Tuhan. Kalau memang nggak mau ya nggak apa-apa, menjadi masalah gitu. Jadi memang apa ya namanya kalau misalnya kita di organisasi atau kepanitiaan itu yang penting-penting untuk melihat mengenal sebanyak mungkin teman, kemudian kita memfilter mana nih yang bisa kita minta gabung. Misalnya kita ketua panitia, mana nih yang bisa kita minta kesediaannya untuk bergabung sebagai panitia. Kemudian dengan melihat potensinya, kita kita masukkan di divisi mana cocoknya gitu. Jadi penting untuk sangat banyak mengenali teman dan juga karakternya. Setuju banget Jaya, dan